Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk punya kesempatan lagi untuk sharing dari pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan untuk kami semua Tuhan. Kau masih memberikan napas untuk kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan, sebenarnya kami memulai DP pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus yang bukakan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberikan hikmat yang baru, pengertian yang baru Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sharing saya pada pagi hari ini saya kasih judul kesetiaan. Baiklah, kita baca dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, kita tahu kan kesetiaan itu adalah salah satu karakter yang penting yang harus kita miliki, setiap orang itu miliki, baik itu dalam hubungan kita dengan sesama, dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, terlebih lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu begitu menyukai kesetiaan, sehingga Dia sendiri berjanji untuk menjaga dan melindungi perjanjiannya itu. Seperti yang sering kita temui dalam Alkitab, kalau Allah itu berjanji dalam Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dalam perjanjian lama. Nah, berbicara kesetiaan atau setia itu tidak pernah terlepas oleh waktu, karena waktulah yang menjadi tolak ukur untuk kesetiaan itu teruji. Nah, tentunya dengan kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati juga. Nah, untuk itu kita mau terus berjalan dan tentunya dengan motivasi yang benar ya, tanpa peduli dengan penghargaan atau pengakuan dari orang lain juga. Nah, dan kita tahu menjadi pribadi yang setia itu tidak mudah. Untuk kita menjadi setia, kita perlu memiliki iman yang penuh, percaya dengan tidak ragu, karena kita tahu Allah kita yang setia juga. Nah, sekalipun apa yang kita lihat itu, baik situasi atau kondisinya masih jauh dari apa yang kita harapkan, tapi kita mau percaya penuh kalau di ujung itu kita akan memperoleh kemenangan itu. Dan kita harus menempatkan kesetiaan kita yang pertama itu pada Tuhan Yesus ya, karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang setia. Begitu juga kita mau setia melakukan segala apa yang difirmankannya. Kita juga mau baca di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, dari ayat ini kita tahu salah satu karakter yang sulit ditemukan adalah kesetiaan. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkannya itu tidak seperti harapannya. Nah, begitu juga kita ketika mengikut Tuhan. Hati kita mungkin bisa berubah seiring berjalannya waktu, bahkan kesetiaan kita itu tergantung oleh keadaan. Ketika keadaan kita baik, kita bersemangat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita nggak baik-baik aja, kita bisa jadi patah semangat di dalam Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita jadikan pegangan, bahwa segala sesuatunya yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal ketika kita melakukannya dengan setia. Dan kita yakin firman Tuhan itu juga dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, dan itu semua disediakannya untuk kita anak-anaknya. Adapun janji Tuhan itu bukan sekedar untuk menghibur kita ya, tapi kita juga harus melakukan tindakan juga agar jadi nyata. Dan Tuhan tidak ingin kita diam saja untuk menunggu janji itu. Untuk itu kita mau melangkah dengan iman dan percaya pada janji firman-Nya itu. Kita tahu bagi Tuhan itu tidaklah sulit untuk memulihkan atau memberkati kita. Tapi di situ kita bisa lihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk itu dalam segala hal kita mau setia di dalam Tuhan, sekalipun kita dipercayakan dalam perkara kecil, karena kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan dari
ketekunan dan kesabaran. Nah, tanpa kesetiaan itu mustahil untuk kita raih apa yang sudah Tuhan janjikan. Nah, kita juga tahu kesetiaan itu salah satu dari buah roh ya. Dan ketika kita benar-benar beriman kepada Kristus, tentu kita juga diberikan kapasitas untuk setia dalam setiap tanggung jawab, baik itu di hadapan Allah maupun manusia ya. Nah, kalau saat ini kita belum bisa setia terhadap apa yang kita kerjakan, bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar dalam hidup kita? Karena kesetiaan yang kita miliki itu merupakan bukti keteguhan hati kita juga. Nah, untuk itu kita mau di dalam hidup ini kita menjadi pribadi yang setia dengan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan, dan mau terus meneladani keserupan Kristus yang sudah lebih dulu setia pada janjinya kepada kita semua. Nah, untuk itu kita mau minta hikmat dan terus dibimbing dalam firman-Nya untuk setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Sekian renungan dari saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa ya. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang setia Tuhan. Kiranya berikanlah kami hati yang mau selalu setia Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang menolong kami dalam menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.